Halo, apa kabar semuanya? Bagi dan Putra Reza dari Project Review. Dan langsung aja kita akan ngebahas yang baru dari Apple. Soalnya semalam seperti biasa mereka baru aja ngelarin WWDC 2025 dan memperkenalkan software terbaru mereka. Nah, di tahun yang baru ini atau tahun-tahun mendatang, ya jadi Apple melakukan unifikasi seri ya. Jadi sekarang tidak kedatangan iOS 19, tapi yang ada adalah iOS 26. Jadi nggak cuma iOS, macOS, iPadOS, watchOS, semuanya sekarang 26. Nah, angka 26 ini merepresentasikan tahun dimana katanya software itu bakal digunakan ya. Jadi kayak misalnya mungkin kalau sebagai orang pernah nama game gitu kayak FIFA atau FC. Kalau misalnya musim depan itu 2025-2026, nah FC-nya FC 26. Nanti tahun depan 2027, nanti next-nya FC 27, kayak gitulah kurang lebih. Jadi sekarang namanya iOS 26. Nah, sekarang saya coba tunjukin sedikit di menu setting. Ya, di sini about-nya iOS 26.0. Ini saya download adalah versi developer beta. Ya, jadi beta yang banyak banget bugnya ya, jadi sangat tidak disarankan untuk mayoritas orang untuk mencoba, apalagi di smartphone utama. Wah, mendingan jangan, karena ya bugnya banyak dan mungkin bisa mengganggu beberapa fungsi seperti aplikasi banking yang paling sensitif untuk software-software beta seperti ini. Jadi ya kalau mau coba silakan di iPhone kedua, atau ya kalau mau di iPhone utama ya itu dengan resikonya masing-masing. Ya, jadi ini dia developer beta, sudah bisa kalian download kalau mau. Nah, sekarang saya coba tunjukin dari bagian lock screen. Jadi di iOS 26 ini Apple katanya melakukan redesign terbesar mereka. Nah, jadi ada yang namanya liquid glass. Jadi elemen-elemen dalam user interface iOS itu dibikin kayak kaca yang transparan gitu. Jadi kayak ada efek-efeknya gitu. Nah, salah satu contoh seperti yang kita bisa lihat sini ya, di bagian lock screen ini untuk yang icon center sama kamera ya kayak ada bubble kaca gitu. Saat saya angkat, nah itu lihat deh efeknya sama wallpaper di bagian belakangnya tuh kayak ada efek transparannya gitu ya. Di bagian center tuh bisa dilihat ya kayak gini. Habis itu kalau misalnya kita lihat juga di bagian jamnya nih, di bagian angka jam ini kan dibikin lumayan gede. Kalau misalnya saya tarik nih si notification-nya, dia akan nge-scaling sendiri gitu. Ini menurut saya dari segi animasi bagus banget sih ya, jadi kayak smooth banget, dia bisa scaling sesuai dengan bidang atau ruang yang disediakan. Jadi kalau dia misalnya lagi lowong dia bisa agak gede gini, tapi kalau misalnya dia dibuka, digeser sama notifikasi, dia bisa jadi ikutan kecil ya kayak gini. Habis itu yang mungkin sebagai notice juga adalah dari segi notifikasinya ini juga ikutan kayak glass gitu, jadi semi transparan, ada efek transparan ini di bagian belakang. Nah, kalau misalnya, ya saya cobain ya, kalau misalnya ini kita gunakan di wallpaper yang gelap, oke, nggak masalah. Nggak masalah sama sekali kalau di wallpaper gelap, tapi kalau kita pakai wallpaper yang terang, wah ini menurut saya agak challenging kayaknya bakal buat sebagian orang, apalagi buat yang matanya mungkin udah nggak muda kayak saya. Jadi sekarang saya coba ganti di sini dengan wallpaper yang lebih terang. Nah, langsung bisa dilihat rasio kontrasnya nggak terlalu tinggi gitu. Ini pun wallpapernya masih ada hitam-hitamnya, masih ada warna gelapnya gitu. Kalau misalnya ini full terang, makin susah menurut saya bakal kelihatan. Dan sekarang Apple belum memberikan cara untuk kita nge-reverse ke tampilan atau ya user interface yang lebih familiar seperti dulu, yang mana mungkin bagi sebagian orang akan lebih gampang kelihatan. Jadi kalau untuk sekarang ya kayak gini tuh ya, jadi transparan begini. Habis itu kalau misalnya saya buka, nah ini dia untuk tampilan di home screen-nya. Yang berbeda adalah dari segi icon. Jadi Apple melakukan beberapa redesign ya dengan efek glass-nya juga, si liquid glass-nya tadi. Yang paling kelihatan menurut saya adalah di aplikasi Photos. Ini paling kelihatan perbedaannya ya, kita langsung bisa lihat tuh aplikasi Photos, terus di App Store, Notes, Calendar ya, widget-widgetnya juga udah ada efek glass-nya. WhatsApp juga udah kena nih, udah ada customizer dan kamera, setting semua langsung bisa lihat aja seperti sekarang. Terus kalau ngomongin soal bug ini bisa langsung lihat aja di widget jam saya, jamnya kagak jalan ya, jamnya mentok di sini, dia nggak muter ya, ini salah satu bugnya. Terus kita geser-geser ya tuh efek-efek kelasnya bisa dilihat di App Library ya. Di App Library-nya juga ada efek transparannya seperti ini. Habis itu di Control Center ya, di Control Center. Nah, ini juga ada efek transparannya ya. Kita bisa lihat bagian background ya, di background-nya yang tadi misalnya kita lagi buka Instagram ya, lagi lihat gambar nih. Terus kita tarik
Nah, tuh dia bakal kayak overlay transparan gitu. Jadi kita masih bisa ngelihat bagian yang layar tadi sebelum kita tarik si control centernya. Misalnya saya di sini, saya gini, saya tarik. Nah, itu dia ya. Jadi ada efek transparan. Sebagian mungkin suka, sebagian mungkin enggak, itu balik lagi ke preferensi. Dan ngomong-ngomong soal transparan, satu yang menurut saya cukup apa ya, pas ditunjukin itu cukup nggak main blowing juga sih. Cukup bikin kok kayak gitu ya, itu adalah saat Apple menunjukkan ikonnya bisa dibuat transparan. Saya contohin sekarang ya. Jadi kita bisa tap di sini, kita pencet edit, kita customize ya. Jadi ada option clear. Jadi kan kalau sebelumnya cuma ada default, dark sama tint. Tint ini kan yang ngasih warna nih yang kayak gini. Nah, sekarang ada option yang clear. Nah, dibikin clear kaca seperti ini. Ada yang light, ada yang dark ya. Kalau dark menurut saya nggak segitu clearnya, masih oke, masih punya kontras yang tinggi, masih bisa kelihatan dengan baik. Tapi kalau yang light, waduh, ini dia bening begini. Ya ini bagusnya ya, kalau misalnya pakai yang light begini, sangat disarankan satu pakai wallpaper yang gelap ya, wallpaper yang gelap, dan wallpapernya dibikin blur di sini. Karena kalau nggak dibikin blur, saya contohin ya, saya edit wallpapernya di sini, ya, edit wallpaper, saya ganti tidak blur. Nah tuh kan, agak puyeng kalau saya sih ngelihatnya ya, karena ada wallpapernya tajam di belakang, terus dia efek kayak kaca-kaca gitu, jadi ya ginilah tampilannya. Saya yakin yang suka pasti ada, tapi yang nggak suka saya juga tahu. Udah ada banyak yang bilang kalau mereka merasa kurang cocok dengan tampilan UI yang dikasih sama Apple di seri terbarunya ini. Kemudian masih kita ngomongin soal elemen liquid glass-nya, itu juga kita bisa cek, kita bisa lihat di misalnya App Store ya. Di App Store kita bisa lihat di bagian bawah tab-tabnya. Nah, itu dia ada efek glass-nya seperti ini. Di Apple Music ya, misalnya di Apple Music kita sekarang pindah. Nah, ini di bagian bawah kita bisa lihat. Nah, itu ada elemen glass-nya juga di sini. Ya, dia ada transparan-transparannya begitu. Habis itu di menu fotos atau aplikasi fotos, nah di sini kita bisa lihat Apple juga melakukan beberapa redesign. Ya, ini kan salah satu poin yang di iOS 18 ini sempat komplain banyak orang karena bilang, wah jadi berantakan nih library fotonya, nggak enak ngeliatnya segala macam. Jadi sekarang di reorganize sama Apple. Tetap dengan ada tab di bagian bawah seperti sekarang, ini ada liquid glass-nya juga. Tapi sekarang ada bagian library dan juga collection. Jadi library ini adalah yang foto-foto pada umumnya, tapi kalau misalnya kita pindah collection, ini adalah tempat kita bisa ngelihat yang favorites ya, recently save, video, screenshot, segala macam bisa kita lihat sini. Menurut saya ini bagus, jadi kelihatan lebih rapi. Yang di sini ya balik lagi ada liquid glass-nya. Next kita coba lihat ke Safari deh, ke Safari di sini. Nah, ini dia di bagian Safari. Ya, jadi bening juga untuk addressnya di sini ya, untuk masukin URL di bagian bawah dia dengan glassnya seperti ini. Tabnya juga seperti ini berubah, dia lebih lebih melengkung ya, pojokan-pojokannya nih jadi seperti ini. Dan kalau misalnya dipakai untuk buka website, saya sih enak-enak aja ngeliatnya. Jadi contoh misalnya saya buka Apple aja deh. Saya buka Apple, nah jadi kayak lebih clean sebenarnya ya. Jadi lebih clean, di bawah tuh ada Apple. Misal saya buka yang lain apa ya, misalnya Gundam-base deh. Misal saya buka, nah ini buka di Google aja. Saat kita scrolling ya, nanti di bagian address bar-nya ini atau yang URL-nya dia bakal mengecil ya. Jadi bakal mengecil sehingga porsi layar kita lihat saat browsing itu menjadi kelihatan lebih besar. Oke lah, menurut saya ini adalah satu poin yang menarik dan welcome lah untuk dari segi visualnya. Jadi overall untuk si liquid glass-nya ini bener-bener balik ke preferensi, suka atau tidak suka ya, pusing atau nggak pusing ngelihatnya, yaitu bener-bener tiap orang pasti ya beda. Tapi balik lagi, ini adalah satu opsi ya, opsi customize saja, nggak wajib dipakai. Jadi nggak semua orang yang habis update ke iOS 26 ucuk-ucuk bakal kayak gini semua tampilannya. Enggak, ini salah satu opsi aja kalau mau pakai. Kalaupun nggak mau pakai ya tinggal ya diganti aja, kita balikin ke defaultnya seperti ini supaya bisa kelihatan dengan lebih jelas ya gitu untuk tampilan dari si liquid glass-nya tadi. Nah terus di iOS 26 ini Apple juga ngasih satu fitur yang saya bisa bilang kayak circle to search.
versi Apple. Jadi mereka membuat circle to search mereka sendiri. Namun waktu di WWDC itu ditunjukkan lewat screenshot. Contohnya kayak gini. Misal saya buka foto ya, buka foto. Terus nih misalnya ada figur Naruto ya. Figur Naruto. Saya pengen tahu ini apa sih jenisnya gitu misalnya. Nah, kalau di Apple dia nunjukinnya dengan kita ambil screenshot dulu seperti ini. Kita tap. Nah, nanti user interface atau tampilan dari menu screenshot itu bakal berbeda dengan sebelumnya. Sekarang ada tombol Ask di sebelah kiri, ada Image Search di sebelah kanan, dan ada Highlight Search ya tulisannya di sini. Jadi kalau misalnya kita pencet yang Image Search dulu, kita pencet di sini. Image Search, dia langsung akan mencari gambar, dan ini dari Google ya, langsung kelihatan. Ya, kayak gini. Ini adalah figur Naruto yang sama. Habis itu misalnya saya ganti, kita pencet yang Ask. Nah, ini dia akan langsung ngebuka ChatGPT. Jadi saya misalnya nanya, picture. Misalnya saya tanya itu siapa yang digambar sih? Kita akan buka ChatGPT secara otomatis dan langsung ada description, adalah figur Naruto Uzumaki ya, segala macam. Nah, tapi yang tadi saya bilang kayak circle to search ya, highlight to search, kita bisa, nah kita bisa linkerin dan dia akan memunculkan image search lagi, yang kalau kita buka dia akan munculkan hasil dari Google. Dan ya ini dia, sama seperti sebenarnya dengan menggunakan yang tadi yang image search, cuman ini mungkin kita, kalau mungkin kita foto terus objeknya ada banyak, pingin lebih spesifik, nah kita bisa pakai yang highlight ini. Tapi kalau misalnya objeknya itu cuma satu, ya udah jelas kita pengen cari apa, ya kita bisa pakai yang image search aja. Itu untuk tampilan dari, saya bisa bilang kayak circle to search-nya Apple. Habis itu ya, kita juga akan melihat perubahan berikutnya dari segi user interface-nya di iOS 26 adalah di bagian kamera. Di bagian kamera ini ada perubahan yang cukup banyak. Dan saya suka sebenarnya dengan apa yang dilakukan Apple di aplikasi kameranya. Tampilannya sangat disederhanakan. Jadi untuk tab utama yang ada di bawah itu sekarang cuma foto sama video yang nongol. Foto, video, foto, video. Di bagian atas kita bisa lihat ada format, kita langsung bisa pencet mau pakai high efficiency atau RAW, 24 atau 48 langsung ada di pojokan atas. Di sisi sebelahnya juga ada untuk pengaturan flash, timer, segala macam. Tapi kalau mau kita juga bisa dengan swipe ke atas dari tulisan foto ini. Jadi kita bisa swipe ke atas, dia akan langsung buka pengaturan yang sama. Jadi dikasih dua opsi sama Apple, agak redundant menurut saya, harusnya cuma satu aja. Tapi ya itu dia, di atas bisa seperti ini, atau kita swipe dari logonya sini juga bisa ngebuka pengaturan yang sama. Hal yang serupa juga kita bisa temukan misalnya di bagian video. Ini saya swipe ke atas, dia akan langsung kebuka flash, exposure atau actionnya. Terus di bagian sini kita bisa mengatur langsung resolusinya. Ya, mau 4K, 30, 60, 120 ada kebuka semua, ProRes HDR, ProRes Lock langsung ada di sini. Dan buat yang mungkin bertanya, Bang, untuk menu kamera lainnya gimana? Tetap ada, cuman emang diumpetin sama Apple. Jadi walaupun ketemunya di sini cuma ada 2 foto sama video, kalau kita geser dia tetap bakal nongol. Ada time lapse, ada cinematic, foto, video, portrait, spasial, panorama, dan segala macam. Dan lagi-lagi masih dengan elemen liquid glass ya. Kita bisa langsung lihat dari user interface-nya. Jadi ngomong-ngomong soal spasial, jadi Apple juga ngasih fitur baru ya, nggak baru banget sih. Jadi fitur membuat gambar dari yang flat dikasih efek 3D gitu. Sebenarnya bukan sesuatu yang baru sih, saya di smartphone lain di Android juga udah sempat ngeliat, tapi ya di Apple sekarang ditambahin. Contoh ini figur Naruto yang tadi ya. Di sini kita bisa lihat di aplikasi foto ada icon, kita bisa tap. Ada spatial scene namanya. Dan kalau misalnya saya geser-geser, saya miring-miringin, nah itu dia bakal kayak objek 3D jatuhnya ya. Walaupun nggak yang radikal banget, tapi ya buat sebagai orang mungkin bisa menjadi apa ya, gimmick yang menarik lah secara visualnya. Kurang lebih begitu. Nah, itu dia beberapa perubahan dari segi visual dari si iOS 26. Menurut saya oke ya. Ya lebih apa ya, mungkin kita bisa bilang sedikit lebih refreshing dibandingkan sebelumnya. Nggak semua orang bakal suka, saya yakin, tapi yang suka pastinya juga banyak. Satu lagi deh, ini juga ada satu fitur yang menurut saya menarik banget dari Apple di sini, yaitu untuk nge-screening
ya, spam call. Ini bagus banget sih sebenarnya, dan Apple melakukan pendekatan yang cukup unik dan berbeda. Jadi di sini kita bisa cek caranya. Kita masuk ke menu setting, kita buka di bagian apps, kita buka ke phone apps ya, ke phone apps. Nah, di phone apps di sini kita bisa cek ke bagian bawah. Ya, di bagian bawah sekarang ada tulisannya Screen Incoming Calls. Ini udah saya nyalain, tapi saya tadi cobain belum berfungsi. Tapi mungkin nanti kalau udah di iOS yang mateng bisa kita cobain, tapi sekarang belum ada. Cuma saya kasih tahu gambarannya sedikit buat yang mungkin nggak nonton WWDC semalam. Jadi Screen Incoming Calls ini akan, ya sesuai namanya, nge-screening telepon masuk dari nomor yang tidak kita kenal. Jadi dia bukan kayak langsung ngeblok segala macem, cuman dia akan kayak ngangkat telepon itu di background ya. Jadi telepon masuk itu tetap masuk ya, orang yang nelpon kita dari nomor yang dikenal itu tetap akan ada yang ngangkat, dan Apple nanti akan katanya mengajukan beberapa pertanyaan, pingin ngasih tahu tuh dia siapa segala macem secara apa ya, secara background gitu. Jadi kita nggak tahu tuh telepon udah diangkat, dan nanti kalau udah ya Apple akan ngasih notifikasi, kasih detail itu siapa yang nelpon dari mana. Nanti kita bisa pilih mau kita ignore ya, mau kita cuekin atau mau kita angkat. Sesuatu yang menurut saya menarik, karena biasanya kalau screening begini kan langsung wah ini spam segala macam. Tapi kalau Apple di sini pendekatannya adalah mungkin telepon itu penting gitu, nggak langsung diblok aja. Mungkin dari bank juga, sama-sama dari bank, tapi bukan telemarketer, mungkin bagian yang kartu kredit yang kita butuh gitu ya, misalnya ada transaksi tidak dikenal gitu, kita pengen dikasih tahu tapi kita kira telemarketer, kita nggak ngangkat gitu kan. Ini menurut saya ada satu poin yang cukup menarik dari Screen Incoming Calls yang ada di iOS terbaru dari driver Gojek ya. Nah itu bisa juga tuh ya. Jadi cukup banyak use case di mana ini bisa bekerja ke depannya. Cuman ya balik lagi, untuk sekarang belum bisa dipakai, tapi next time kalau misalnya iOS udah mateng bisa kita cobain. Jadi itu dia beberapa fitur-fitur ya baru yang paling tidak udah bisa saya tunjukin dari iOS 26 developer beta kali ini. Lagi-lagi buat yang pengen nyobain udah bisa, silakan dicoba. Tapi balik lagi, ini adalah developer beta yang sangat banyak bugnya ya. Jadi gunakan dengan ya resiko masing-masing, karena belum tentu bakal bikin smartphone-nya jadi nyaman ya. Seringnya sih bakal bikin nggak nyaman, karena di sini saya juga udah ngalamin kayak ada force close, widget nggak jalan, smartphone juga jadi lebih cepet hangat. Jadi kalau pengen cobain silakan, tapi kalau misalnya nggak buru-buru, tungguin aja nanti bulan depan itu udah ada public betanya di bulan Juli, dan untuk versi stable itu bakal rilis harusnya di September bersamaan dengan iPhone terbaru. Jadi untuk sekarang guys, kita aja dulu videonya, beberapa fitur yang bisa saya tunjukin dari iOS terbaru. Boleh di-share, boleh di-like, boleh di-dislike, apapun itu. Makasih banyak udah nonton sampai selesai. Putra saya pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan seperti biasa, have a nice day.